Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mengamalkan saya sendiri Rahmadi Puja, saya Asmanadia, saya Nurjayati, saya Limhanullah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012. Perkenalkan, nama saya Asma Nadia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua ada kewenangan desa. Kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut meliputi yang pertama kewenangan berdasarkan hak asal-usul, yaitu merupakan kewenangan yang bersumber dari tradisi, adat istiadat, dan warisan budaya masyarakat desa. Contohnya seperti pengelolaan tanah ulayat atau adat, pengelolaan kelembagaan adat desa. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa, yaitu merupakan kewenangan yang hanya berlaku di desa dan tidak diatur oleh pemerintah daerah atau pusat. Contohnya seperti pengelolaan pasar desa, pengelolaan sumber daya alam di wilayah desa, penyelenggaraan kegiatan ekonomi lokal. Yang ketiga, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah pusat atau daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada desa untuk dikelola. Contohnya seperti pelaksanaan program bantuan sosial, penyelenggaraan program kesehatan dan pendidikan. Yang keempat, kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Desa dapat melaksanakan kewenangan lain yang diatur secara spesifik dalam regulasi terkait. Selanjutnya, kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yaitu tidak mengubah jenis kewenangan desa secara mendasar, tetapi menambahkan beberapa penguatan dan penyesuaian. Yang pertama, penguatan kewenangan lokal berskala desa. Desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, khususnya terkait konservasi dan rehabilitas. Penambahan alokasi dana khusus untuk pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Yang kedua, peningkatan kewenangan asal-usul. Desa dapat mengatur lebih banyak hal terkait adat dan budaya lokal, terutama dalam pengelolaan lembaga adat dan kegiatan berbasis tradisi. Yang ketiga, delegasi kewenangan tambahan. Pemerintah pusat dan daerah diberikan keleluasaan lebih besar untuk mendelegasikan kewenangan tertentu ke desa, terutama untuk mendukung program-program pembangunan nasional. Dan yang terakhir, pemberian kewenangan khusus. Desa yang berada di kawasan perbatasan, daerah tinggal, atau kawasan strategis nasional dapat diberikan kewenangan tambahan untuk mendukung fungsi-fungsi strategis tersebut. Baik, selanjutnya ada struktur pemerintahan desa. Pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu terdiri dari kepala desa, perangkat desa. Perangkat desa yaitu terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, misalnya kepala dusun, pelaksana teknis atau urusan tertentu seperti keuangan, pembangunan, dan lain-lain.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah desa tetap terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dengan perubahan masa jabatan dan penyesuaian tunjangan, yaitu masa jabatan kepala desa sebelumnya 6 tahun per periode, kini maksimal 3 periode, sekarang 8 tahun per periode, maksimal 2 periode. Tunjangan purna tugas diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa dengan fungsi yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa serta masa jabatannya tidak diatur secara eksplisit mengenai durasi tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, fungsi BPD tetap sama, namun masa jabatan diselaraskan dengan kepala desa yaitu 8 tahun per periode, maksimal 2 periode. Tunjangan purna tugas juga diberikan kepada anggota BPD. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Tidak ada aturan rinci mengenai minimal jumlah calon. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemilihan tetap langsung tetapi wajib diikuti oleh minimal 2 calon, dan jika hanya ada 1 calon maka pendaftaran akan diperpanjang. Dan jika tetap 1 calon setelah perpanjangan, maka penetapan dilakukan melalui musyawarah mufakat antara panitia pemilihan dan BPD. Dan yang keempat yaitu sumber pendapatan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa meliputi yaitu ada dana desa dari APBN, pendapatan asli desa atau PAD, bantuan dari pemerintah daerah dan hibah dan sumbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, ditambahkanlah dana konservasi dan rehabilitasi untuk desa yang berada di kawasan hutan seperti suaka alam dan kebun produksi. Selanjutnya yaitu ada pendanaan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendanaan desa meliputi beberapa sumber berikut. Yang pertama yaitu pendapatan asli desa, yaitu hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta hasil gotong royong. Yang kedua yaitu dana transfer dari pemerintah. Dana desa dialokasikan dari APBN untuk desa melalui APBD kabupaten atau kota. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota minimal 10% dari pajak dan retribusi daerah yang diterima. Alokasi dana desa atau ADD, dana dari APBD kabupaten atau kota untuk desa. Yang ketiga yaitu bantuan keuangan lainnya. Bantuan dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota, hibah atau sumbangan pihak ketiga. Yang keempat yaitu pendapatan lain yang sah, yaitu pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pendanaan desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pendanaan desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak hanya mempertahankan struktur pendanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tetapi juga menambahkan beberapa sumber baru. Yang pertama yaitu pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini tetap sama seperti di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang kedua yaitu dana transfer dari pemerintah, yaitu tetap ada dana desa dari APBN dan alokasi hasil pajak daerah, serta retribusi daerah kabupaten atau kota. Penekanan pada peningkatan alokasi dana desa atau ADD sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah. Yang ketiga, dana konservasi dan rehabilitasi. Desa yang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, atau kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan atau rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, peran desa dalam pembangunan nasional. Peran desa dalam pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai subjek pembangunan.
Desa memiliki kewenangan lokal berskala desa yang mencakup kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal lainnya. Hal ini memberikan otonomi kepada desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di wilayahnya. Desa menjadi unit pemerintahan yang mandiri, sehingga berperan langsung dalam mendukung pembangunan nasional dari tingkat lokal. 2. Mendukung pemerataan pembangunan. Desa menjadi ujung tombak pembangunan nasional dengan mengelola dana desa yang dialokasikan dari APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program-program pembangunan yang dilaksanakan di desa bertujuan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, menggerakkan partisipasi masyarakat. Desa memobilisasi partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat memperkuat pembangunan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal. 4. Pemberdayaan ekonomi lokal. Desa memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Pemberdayaan ekonomi di desa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran desa dalam pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan kembali peran desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu dengan beberapa penguatan sebagai berikut. Yang pertama, peran strategis dalam pembangunan berbasis wilayah. Desa memiliki peran yang lebih jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di wilayah konservasi dan rehabilitasi, melalui dana konservasi dan rehabilitasi. Yang kedua, kesejahteraan aparatur desa untuk stabilitas pembangunan. Dengan adanya tunjangan purna tugas untuk kepala desa, perangkat desa, dan BPD, aparatur desa diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam mendukung pembangunan nasional. Ketiga, mendorong ketahanan desa sebagai basis pembangunan nasional. Penekanan pada ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan desa agar menjadi pilar pembangunan nasional. Desa yang kuat dianggap mampu mendorong stabilitas pembangunan nasional, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau perbatasan. Keempat, fokus pada pembangunan yang inklusif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memperkuat program pembangunan desa berbasis keadilan sosial dan berkelanjutan. Musyawarah desa tetap menjadi kunci dalam memastikan inklusivitas dalam pengambilan keputusan pembangunan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun yaitu poin penting yang mengalami perubahan dalam undang-undang tersebut, yaitu yang pertama, penyisipan pasal 5A. Isi: desa yang berada di kawasan suka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi atau dana rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Tujuannya memberikan dukungan finansial kepada desa-desa yang berada di kawasan konservasi untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Nah, yang kedua, perubahan pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62. Isi: penambahan ketentuan mengenai pemberian tunjangan purna tugas sekali di akhir masa jabatan bagi kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa. Tujuannya memberikan apresiasi dan jaminan kesejahteraan bagi aparatur desa setelah menyelesaikan masa jabatannya. Yang ketiga, penyisipan pasal 34A. Isi: mengatur bahwa calon kepala desa harus berjumlah minimal dua orang. Jika hanya terdapat satu calon, masa pendaftaran diperpanjang. Jika setelah diperpanjang tetap hanya ada satu calon, penetapan dilakukan melalui permusyawaratan mufakat oleh panitia pemilihan dan badan permusyawaratan desa. Tujuan menjamin proses demokratis dalam pemulihan kepala desa dengan memastikan adanya lebih dari satu calon serta penyediaan mekanisme jika hanya ada satu calon yang mendaftar.
Yang keempat, perubahan pasal 34. Isi. Masa jabatan kepala desa diubah menjadi 8 kali tahun diperhitungkan sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Tujuan memberikan stabilitas kepemimpinan di tingkat desa dengan masa jabatan yang lebih panjang sambil membatasi periode jabatan yang mencegah monopoli kekuasaan. Yang kelima, perubahan pasal 72. Isi. Mengatur sumber pendapatan desa termasuk pendapatan asli desa, alokasi dari APBN, bagian dari pajak daerah, dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan kebutuhan dan ke kabupaten atau kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat, serta pendapatan sah lainnya. Tujuannya memperjelas dan memperluas sumber pendapatan desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Yang keenam, perubahan pasal 118. Isi. Mengatur ketentuan peralihan bagi kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga. Kepala desa terpilih yang belum dilantik dan perangkat desa berstatus pegawai negeri sipil. Tujuannya menjamin kepastian hukum dan melancarkan transisi bagi aparatur desa yang mendapatkan oleh perubahan undang-undang ini. Nah, yang terakhir, penyisipan pasal 121A. Isi. Pemerintahan diwajibkan melaporkan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 tahun semenjak undang-undang ini berlaku. Tujuannya memastikan adanya evaluasi dan pemantauan terhadap perubahan-perubahan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, kesejahteraan aparatur desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.